nih. Pelan-pelan tarik pelan. Capek ah. Terjadi pada musim gugur tahun 1941 dan baru pada akhir bulan November menjadi jelas bahwa tidak ada kesepakatan yang mungkin terjadi. Meskipun Jepang terus bernegosiasi dengan Amerika Serikat hingga akhirnya terjadinya serangan Pearl Harbor. Armada Pasifik Amerika Serikat telah ditempatkan di Pearl Harbor sejak April 1940. Selain hampir 100 kapal angkatan laut, termasuk 8 kapal perang, terdapat angkatan militer dan udara yang besar saat ketegangan meningkat. Laksamana Suami E. Kimmel dan Letnan Jenderal Walter J. Short dan berbagi komando di Pearl Harbor. Diperingatkan akan kemungkinan perang, khususnya pada tanggal 16 November dan lagi pada tanggal 24 dan 27 November. Pemberitahuan tanggal 27 November kepada Kimmel dimulai dengan pengiriman ini harus dipertimbangkan peringatan perang. Selanjutnya mengatakan bahwa negosiasi telah berhenti dan mengarahkan Laksamana untuk melaksanakan pengarahan pertahanan yang sesuai. Kimmel juga diperintahkan untuk melakukan pengintaian dan tindakan lain yang Anda anggap perlu. Komunikasi pada hari yang sama kepada Short menyatakan bahwa aksi permusuhan mungkin terjadi kapan saja, dan seperti mitra angkatan lautnya mendesak tindakan pengintaian. Mendekati peringatan-peringatan ini, tindakan-tindakan yang diambil oleh para komandan angkatan darat dan angkatan laut terbukti dari peristiwa tersebut jauh dari cukup. Short memerintahkan peringatan terhadap sabotase dan memusatkan sebagian besar pesawat tempurnya di pangkalan di Wheeler Field dalam upaya mencegah kerusakan pada pesawat tersebut. Dia juga memberikan perintah untuk mengoperasikan 5 set radar bergerak yang dipasang di pulau itu dari pukul 4 pagi hingga 7 pagi yang dianggap sebagai periode paling berbahaya. Namun, pelatihan radar masih berada pada tahap yang jauh dari tingkat lanjut. Lanjut kepada cerita awal tentang pengeboman, yaitu Pearl Harbor. Pesawat pengebom Tukik Jepang pertama muncul di Pearl Harbor pada pukul 7:55 waktu setempat. Itu adalah bagian dari gelombang pertama yang terdiri dari hampir 200 pesawat termasuk pesawat torpedo, pembom dan pesawat tempur. Dalam waktu seperempat jam, berbagai lapangan udara di pangkalan itu menjadi sasaran serangan biadab. Karena tindakan anti-sabotase Short, pesawat militer Amerika Serikat dijejali secara rapat di pangkalan udara Angkatan Laut di Pulau Ford dan di sebelah latar Wheeler and Hickman, dan banyak yang hancur di darat akibat bom berondongan Jepang. Khususnya di Wheeler Field, kehancurannya sangat mengerikan. Dari 126 pesawat yang berada di darat, 42 hancur total, 41 rusak, dan hanya 43 yang masih layak untuk diservis. Hanya 6 pesawat Amerika Serikat yang mengudara untuk mengusir penyerang serangan pertama ini. Secara total lebih dari 180 pesawat hancur. Pada saat yang sama, tindakan besar-besaran diarahkan terhadap armada Kimmel. Kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan menjadi sasaran sempurna bagi para pembom Jepang. Dan karena saat itu hari Minggu pagi, waktu yang dipilih Jepang untuk memberikan kejutan maksimal, kapal-kapal tersebut tidak memiliki awak penuh. Sebagian besar kerusakan pada kapal perang terjadi dalam 30 menit pertama penyerangan. Kapal perang USS Arizona meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat, penuh dengan bom dan torpedo. USS West Virginia menetapkan di dasar pelabuhan. USS Oklahoma yang terkena 4 torpedo dalam waktu 5 menit, terguling seluruhnya dengan sebagian bawah dan paling-palingnya berangkat di atas perairan pelabuhan USS California. Kapal andalan pasukan pertempuran Pasifik ditorpedo dan diperintahkan ditinggalkan karena perlahan tenggelam di perairan dangkal. Kapal target USS Utah juga tenggelam. Hampir tidak ada kapal yang lolos dari kerusakan. Awak anti pesawat di berbagai kapal cukup cepat dalam mengambil tindakan, dan personel angkatan darat melepas tembakan dengan apa yang mereka miliki. Namun kekuatan serangannya tidak dapat diredakan secara serius. Pukul 8:50 serangan gelombang kedua dimulai. Kurang berhasil dibandingkan yang pertama, namun menimbulkan kerusakan parah. Kapal perang USS Nevada terkena dengan torpedo selama gelombang pertama. Namun posisinya di ujung battleship Row memberikan kebebasan bertindak yang lebih besar dibandingkan kapal besar lainnya yang ditambatkan. Upaya tersebut dilakukan ketika gelombang kedua melanda. Kapal itu terkena 7 atau 8 bom dan mendarat di ujung saluran. Tak lama setelah jam 9 pagi, Jepang mundur. Tidak ada yang meragukan bahwa Jepang telah meraih kesuksesan besar. Arizona dan Oklahoma hancur dengan banyak korban jiwa, dan 6 kapal perang lainnya mengalami tingkat kerusakan yang berbeda-beda. 3 kapal penjelajah, 3 kapal perusak, dan kapal lainnya juga rusak.
Korban militer Amerika Serikat berjumlah lebih dari 3.400, termasuk lebih dari 2.300 orang tewas. Kerusakan parah terjadi pada pesawat Angkatan Darat dan Angkatan Laut di darat. Jepang kehilangan 29 hingga 60 pesawat, 5 kapal selam jebol, mungkin 1 atau 2 armada kapal selam, dan kurang dari 100 orang satuan tugas Jepang mundur dari medan pertempuran tanpa diserang. Sekian secara singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.